Pria ini bernama Si. Si adalah anggota suku Bushman di pedalaman Botswana, lebih tepatnya di padang Kalahari, Afrika. Siang itu, saat ia sedang berburu, Si menemukan sebuah botol Coca-Cola. Botol itu berasal dari seorang pilot yang membuangnya keluar jendela. Ia merasa heran dengan botol temuannya itu. Ia menganggap botol itu adalah pemberian dari dewa. Lalu ia membawa botol itu kepada kepala suku. Singkatnya, botol tersebut menjadi salah satu alat bantu yang digunakan oleh suku Bushman saat mengerjakan sesuatu, mulai dari alat tubuh sampai menjadi alat musik. It was harder and heavier and smoother than anything, and every day they discovered a new use. Tiba-tiba, semua orang jadi membutuhkannya. Ini membuat mereka saling berebut untuk menggunakan botol tersebut. Here was a thing which could not be shared. Terjadi pertengkaran hingga kekerasan yang diakibatkan oleh botol tersebut. Hal ini membuat Si marah kepada dewa. Ia bermaksud mengembalikan botol itu kepada dewa dengan cara melemparkannya ke langit. Malam harinya, semua terlihat termenung melihat botol Coca-Cola tersebut. Kepala suku berkata, mungkin dewa sedang linglung, sehingga mengirimkan kita benda jahat ini. Si berniat akan membuangnya ke ujung dunia besok pagi. Pagi harinya, terlihat Si sedang berpamitan kepada keluarganya. Ia bermaksud akan membawa botol itu ke ujung dunia dan membuangnya. Lalu ia berangkat meninggalkan sukunya. Sin berpindah di sebuah negara bagian Birani. Terlihat ada sebuah kelompok teroris yang dipimpin oleh Sambuga menyerang sebuah kantor presiden. Mereka menyerang presiden dan para menterinya yang sedang rapat, dan menewaskan beberapa di antara mereka. Emang, pada dasarnya film ini bergenre komedi. Adegan penyerangan ini masih terlihat sangat lucu. Terjadi kejar-kejaran antara kelompok teroris dan para tentara. Lalu, kita akan diperlihatkan pada seorang wanita yang bernama Kate Thompson. Kate adalah seorang jurnalis di sebuah pusat kota negara Botswana. Kate berencana akan menjadi relawan tenaga pengajar di sebuah desa Botswana. Pria ini adalah Andrew Stein. Stein adalah seorang biologis yang bekerja di padang Kalahari. Terlihat Stein sedang mengambil sampel kotoran gajah untuk dianalisa. Stein tinggal di sebuah tenda bersama asistennya yang bernama Empudi. Selagi Stein sedang menganalisa kotoran gajah, datang seorang pendeta menunggangi kuda. Pak pendeta meminta bantuan Stein untuk menjemput Kate di desa Mabula. Singkatnya, Stein berangkat ke Mabula untuk menjemput Kate menggunakan mobil yang belum selesai diperbaiki. Lalu, Kate sudah sampai di Mabula dan terlihat sedang menunggu jemputan. Stein datang terlambat karena mobil yang ia kendarai tidak memiliki rem dan mesinnya harus selalu menyala. Singkatnya, Kate dan Stein sedang dalam perjalanan menuju desa. Pada saat menyeberangi sungai, mobil yang sedang ia kendarai harus mogok. Ini membuat Stein menderek mobilnya ke sebuah pohon. Pada saat Stein merapihkan barang-barangnya, Stein dibuat kaget saat mobilnya sudah bergantung di atas pohon. Saat itu, Empudi lewat menggunakan traktornya. Lalu ia membantu Stein untuk menurunkan mobil itu dari atas pohon. Di sebuah padang pasir yang sangat luas, terlihat mobil Stein sedang diderek oleh traktor Empudi. Lalu, datang sebuah mobil pariwisata yang dikendarai Jack Hind. Jack diperintahkan pendeta untuk menjemput Kate, karena Kate tidak kunjung datang ke desa. Sin berpindah pada sekelompok teroris. Mereka melakukan penjarahan makanan dan bahan bakar di sebuah toko.
Lalu mereka berencana masuk ke Botswana dengan harapan para tentara tidak akan mengejar mereka lagi karena berbeda daerah teritori. Tengah perjalanan, Si merasakan lapar. Lalu ia melihat sekelompok kambing dan langsung memanah kambing itu dengan panah biusnya. Hal ini diketahui oleh bocah pengembala. Bocah ini langsung kabur untuk melapor kepada polisi. Saat Si sedang membuat api, datanglah bocah pengembala tadi bersama seorang polisi. Polisi tersebut langsung mengamankan barang bukti. Si terlihat sangat heran. Ia menganggap pak polisi serakah. Ia ingin memakan dagingnya seorang diri. Lalu Si memutuskan untuk berburu lagi. Tapi ia ditembak pak polisi di bagian kaki. Karena pak polisi menganggap Si akan kabur. Ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sebuah persidangan, Si pun dinyatakan bersalah dan akan ditahan selama 3 bulan. Kabar ini pun sampai ke telinga Mpudi dan Stein bahwa ada seorang bushman ditahan. Ini membuat Stein dan Mpudi mendatangi kantor polisi. Karena Mpudi mengerti bahasa suku bushman, ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada pak polisi. Singkatnya, polisi pun membebaskan Si dengan status bebas bersyarat. Dan ia harus bekerja pada Stein dan Mpudi selama 3 bulan. Pada saat sedang makan siang, Jack mendatanginya dengan maksud ingin meminjam Si karena ada wisatawan yang hilang saat dikejar singa. Suku Bushman terkenal sebagai suku pelacak yang handal. Hal inilah yang membuat Jack ingin meminjam Si. Lalu, pada saat pelacakan, Si melihat suatu jejak manusia yang membawa mereka ke sebuah semak-semak. Tiba-tiba, seekor singa keluar dari semak-semak itu dan mengejar mereka. Lalu, Sang Boga dan anak buahnya mendatangi sekolah di mana Cat sedang mengajar. Mereka langsung menyandra Cat dan para muridnya. Sang Boga berniat berjalan bersama para sandera ke timur ke daerah Motambe dan meminta jangan ada polisi yang mengikutinya. Lalu meminta para polisi menyimpan persediaan makanan dan minuman setiap 20 mil. Di sebuah bukit, terlihat Stein, Mpudi, dan Si sedang mendata binatang menggunakan teleskopnya. Stein sedang mendata populasi binatang yang ada di sana. Lalu Stein melihat ada mobil tentara yang sedang menurunkan bahan makanan. Setelah itu, Stein juga melihat ada rombongan anak-anak dengan pria bersenjata. Stein langsung menyadari ini adalah penyanderaan. Karena banyak anak-anak yang kelelahan, Sang Boga menyuruh satu anak pergi ke atas bukit untuk memberikan sinyal kepada para polisi agar menaruh bahan makanan menjadi setiap 10 mil. Sesampainya ke atas bukit, anak itu langsung bertemu Stein CS dan mengatakan bahwa ibu guru Cat ada di sana. Lalu, Stein menyusun rencana agar Si menyamar dan masuk ke kelompok itu, serta melumpuhkan para teroris menggunakan panah bius yang dibuat dari jarum. Si pun turun dari bukit dan masuk ke rombongan sandera dengan cara mengendap-endap. Lalu, ia melumpuhkan para teroris menggunakan panah biusnya. Seketika membuat para teroris langsung tertidur. Setelah itu, Stein dan Mpudi turun dari bukit, lalu melumpuhkan semua teroris itu. Setelah kejadian ini, Si dinyatakan bebas oleh para polisi. Terlihat, ia sedang mengatakan salam perpisahan kepada Stein dan Mpudi. Ia pun melanjutkan perjalanan ke ujung dunia untuk membuang botol Coca-Cola tersebut. And one day, suddenly, there it was. Sesampainya di sebuah tebing, Si menganggap ini adalah ujung dunia. Lalu, ia melemparkan botol itu dari atas tebing. Setelah itu, ia merasa tugasnya telah selesai dan kembali pulang.
Si langsung disambut oleh anak dan anggota suku lain sesampainya di rumah. Lalu film pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya Ari undur diri. Bye-bye.